الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Agama Islam merupakan agama yang begitu menjunjung tinggi nilai kerja. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menyeru kepada para hambanya bukan hanya sekedar bekerja, tapi peduli terhadap produktivitas kerjanya dan dampak yang dapat ditimbulkannya. Dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakan Muhammad kepada umatmu, berkaryalah, bekerjalah, sesungguhnya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman akan memperhatikan karya dan apa yang kau kerjakan. Jamaah rahimakumullah, kedudukan seseorang di hadapan Allah juga kedudukannya di hadapan manusia tidak bisa kita lepaskan dari karya dan sumbangsi dalam bentuk kerja yang dapat dilakukan dalam hidupnya. Ketika satu manusia Allah tinggikan derajatnya dibanding manusia yang lain, Allah jadikan sebahagian orang berusia panjang, sedangkan yang lain berusia lebih pendek. Dijadikan si A punya harta lebih banyak dan si B dengan harta yang lebih sedikit. Namun yang menjadi timbangan bagaimana kedudukan seseorang di hadapan Allah sangat bergantung bagaimana dengan segala amanah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, dia mampu melahirkan karya dan kerja yang membuatnya layak untuk dikenal. Jamaah rahimakumullah, berani kita katakan tidak ada satupun manusia yang mampu begitu produktif menggunakan usianya yang terbatas sehingga menjadikan dirinya orang yang paling layak diingat dan dikenal, sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengoptimalkan umur, waktu, ilmu, harta dan segala apa yang Allah anugerahkan kepadanya untuk melahirkan karya monumental. Bayangkan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun ketika beliau meninggal dunia kalau dihitung dengan kalender Hijriah. Sedangkan kalau kita coba hitung
dengan klaim miladiah usia Nabi saat wafat 60 menuju 61. Usia yang tergolong dikatakan standar, sebagaimana Nabi berkata, umur dan usia umatku 60 hingga 70 tahun. Jatah hidup yang terbatas, namun bayangkan, bahkan lebih dari 14 abad setelah Rasulullah SAW wafat dan pergi meninggalkan kita, sampai saat ini pun kita masih merasakan dan memetik buah dari karya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita semua. Disinilah menjadi renungan bagi kita di saat kita masih berada di awal suasana tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Bagaimana nilai kita, nilai umat ini, nilai bangsa ini sangat tergantung sejauh mana kita mampu optimalkan segala apa yang Allah amanahkan dalam hidup kita, dari ilmu, dari waktu, dari harta, dan dari berbagai bentuk amanah-amanah lain untuk kita hasilkan karya yang menjadikan kita layak dikenal. Jamaah rahimakumullah, Islam bukan hanya sekedar memandang bekerja dan berkarya sebagai suatu amalan yang dapat melahirkan pahala, tapi bekerja merupakan bukti dari keimanan seseorang. Kalau kita kaji bagaimana para ulama menjelaskan arti iman, para ulama mengatakan iman itu engkau mengucap dengan lisanmu, membenarkan dalam hatimu, dan membuktikannya dalam amalanmu. Jadi bekerja, berkarya, melakukan sesuatu sebagaimana yang agama perintahkan merupakan bagian integral dari esensi keimanan itu sendiri. Seakan-akan tidaklah dikatakan iman seseorang sempurna kalau dia belum membuktikan keimanannya dengan beramal. Di saat inilah mengapa Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, tiap orang perlu memprioritaskan amalnya sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya masing-masing. Kullun muyassar lima khuliqalah. Tiap orang akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan karya dan perbuatan sebagaimana Allah bertujuan untuk menciptakannya. Bayangkan seorang hidup, dia masih punya kedua orang tua, boleh jadi dia pun belum menikah. Tidak ada karya yang lebih utama bagi seorang anak belum terlibat dengan tanggung jawab rumah tangga melebihi karyanya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Di saat ada seorang anak muda minta izin kepada Nabi untuk ikut berjihad, berperang di medan perang, di saat itu Nabi bertanya, ayah makmu masih hidup? Masih ada. Fafihima fajahid. Maka karyamu yang paling besar selama orang tuamu masih hidup dan engkau belum terlibat dengan begitu banyak tanggung jawab lain, maka berkaryalah untuk membaktikan dirimu di hadapan orang tuamu. Ketika ada sahabat lain sudah menikah, punya istri, dia juga disibukkan dengan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Rasulullah SAW mengingatkan sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Ketika dia terkadang lupa akan hak istrinya, lupa akan hak dirinya, Nabi berkata, wahai Abdullah, matamu punya hak, badanmu punya hak, istrimu pun punya hak. Berikanlah setiap mereka yang punya hak-hak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan engkau untuk memenuhinya. Disinilah betapa makna berkarya. Tentunya dalam kondisi seseorang tak bisa kita samaratakan dengan orang lain, karena semakin besar amanah yang dipikul, semakin besar pula lah tuntutan untuk berkarya
dalam kapasitas yang kita miliki. Jamaah rahimakumullah. Nilai dari sebuah karya, nilai dari sebuah pekerjaan dalam Islam bukan semata-mata karya dan pekerjaan yang diukur dari seberapa banyak pendapatan dan hasil yang bisa kita peroleh. Berapa banyak amalan-amalan yang justru masuk kategori haram dan dilarang dalam agama, justru membuka pintu penghasilan yang besar. Tapi nilai sebuah pekerjaan dalam pandangan agama, sejauh mana karya dan perbuatan itu dapat memberikan kebermanfaatan untuk orang yang banyak. Karenanya Nabi Muhammad pernah mengatakan untuk kita semua, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak mampu memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Saya pernah ditanya seseorang yang punya sebuah usaha, dia mengatakan usahanya itu sudah lama tidak mendatangkan keuntungan besar. Apapun yang dihasilkan sekedar untuk bisa operasional dari pabrik yang dibuatnya. Ketika dia tanya, apakah sebaiknya saya tutup saja? Ketika itu saya katakan, kalau orientasi dari berkarya buat pabrik sekedar untuk untung dunia, yang mungkin dianggap tak prospek. Tapi coba bayangkan, dari pabrik tersebut berapa banyak kebermanfaatan, berapa banyak rumah tangga yang hidup dari pabrik itu. Boleh jadi keuntungannya belum didapatkan sekarang, tapi yakinlah selama seorang menanamkan benih-benih kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat baik. Jamaah rahimakumullah. Dalam sejarah tak pernah ada seorang sahabat Nabi yang dicium tangannya sebagaimana Rasulullah pernah mencium tangan sahabat Jabir bin Abdullah. Padahal Jabir bin Abdullah ini profesinya sehari-hari adalah seorang pandai besi. Pekerjaan yang bukan hanya masa sekarang dianggap orang hina, bahkan di zaman lalu pun dianggap pekerjaan itu bukan profesi munafik. Tangan Jabir penuh dengan sayatan, kasar, begitu keras, tapi tak ada, tidak Abu Bakar, tidak pula Utsman, tidak pula Umar, tangannya berkesempatan dicium Rasul di depan sahabat yang banyak, sebagaimana tangan Jabir dicium Rasulullah. Ketika Nabi cium, Nabi angkat tangannya, Rasulullah berkata, inilah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Untuk menggambarkan kepada kita, boleh jadi pekerjaan yang kita lakukan dari sisi manfaat keuangan tak terlalu besar, tapi yakinlah tidak akan jalan roda kehidupan kecuali ketika setiap orang yang menjalankan profesi dia sadar profesinya itu dapat memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak yang ada di sekitarnya. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu penting bagi kita untuk menyadari sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, li ayyahtatiba ahadukum hatabatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'alin nas a'tauhu aw manahu. Seorang memikul kayu bakar di atas pundaknya itu jauh lebih terhormat, itu jauh lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan seseorang datang ke fulan, datang ke Ilan, bawa proposal, minta bantuan sana dan sini, hanya bergantung pada belas kasih orang, tapi tidak menunjukkan usaha yang sebenarnya yang justru mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah. Menarik sekali di dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan pada kita nilai hidup kita tergantung
sejauh mana kita tetap berkarya dalam hidup ini. Ayat yang sering sekali disebut para ulama menyatakan bahwasanya diri setiap muslim tidak ada kamus kata pensiun dalam kamus setiap muslim. Apa kata Allah? Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kau selesai dari satu amanah dan tanggung jawab, maka bersiap-siaplah untuk menerima amanah dan tanggung jawab baru, dan niatkanlah semua yang kau kerjakan semata-mata untuk menjemput ridhonya Allah. Boleh jadi dalam usia kita dikatakan kalau usia dari 58 sudah masuk usia pensiun. Kalau dia 65 tahun dianggap sudah masa pensiun. Seakan-akan usia pensiun diartikan orang waktu untuk berhenti berkarya dan berbuat. Tapi dalam pandangan agama tidak demikian. Bagaimana orang yang usianya pendek pun umur, memori dan dikenal jauh lebih panjang daripada umur biologisnya. Siapa yang tahu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meninggal dunia usia 50 tahun. Sangat muda kalau dibandingkan dengan usia pensiun atau bahkan usia rata-rata orang zaman sekarang. Tapi bayangkan, walaupun hidupnya cuma 50 tahun, tidak ada majelis ilmu kecuali nama Syafi'i diulang-ulang, seakan-akan Syafi'i masih hidup berabad-abad setelah kematiannya. Begitulah. Maka dari itu wajar kita semua kadang-kadang di momen-momen tertentu nampak jelas, bahkan kita semua mengingat kembali apa yang telah dibuat orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Berapa banyak nama Allah diabadikan dengan nama seseorang. Berapa banyak nama gedung diabadikan dengan nama seseorang. Kita patut bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang sudah kubuat dan kuhasilkan dari karya yang membuat namaku pantas untuk diingat minimal di tengah keluarga kita masing-masing. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa min Allah wa in kana khata fa minni wa minasy syaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din wansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi Filistin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum
wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.